Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillahi lakum fiha khair. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu muka, bisa bersilaturahmi di rumahnya Al-Mukarram Bapak Kiai Edi. Mudah-mudahan pertemuan dan silaturahmi kita pada kesempatan ini mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, mukminin, mukminat, termasuk kita yang hadir saat ini. Kang Ruhya, Kang Didi, dan yang lainnya yang Allah muliakan. Ada sebenarnya pelajaran berharga dari kisah kurban yang setiap tahun kita lakukan secara bersama-sama. Pertama, peristiwa Idul Adha ini memberikan sebuah pelajaran berharga buat kita, bahwa kalau kita melakukan sebuah kebaikan, lakukanlah kebaikan itu dengan mujahadah. Mujahadah itu dilakukan secara kesungguhan, penuh dengan kesungguhan. Namun bahasa pasarean mah profesionalisme, penuh kesungguhan. Ulah lalagaan, ulah setengah-setengah. Kalau jadi dewan yang sungguh-sungguh, ya. Kalau jadi ustad yang mujahadah, pemajikan lagi opat tong tanggung. Kita doakan Kang Dewan istrinya 4. Amin. Kan tadi nggak doakan, ya bukan doakan deh. Saya ada kekhawatiran kalau seorang dewan istrinya 1 itu berbahaya kalau meninggal. Maut sok nyogong. Dan karunya ilmun maut nyogong. Jadi ada kesungguhan. Bisa kita lihat misalnya dalam surat Al-Baqarah 297. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu berinfak, infaklah dengan sesuatu yang terbaik yang kamu usahakan. Itu kan mujahadah namanya. Kalau Kang Ruhiyat misalnya ngasih uang ke saya, tuluy merena 20.000, itu penghinaan. Nggak ada kesungguhan. Pernah oke mah duit. Harus ada kesungguhan. Merek duit 20.000 ke jenting tong merek. Itu namanya penghinaan. Jadi kudu merekna pangletik na 500.000. Ada pangletik teh eta? Pangletik. Kode eta kode. Jadi itu namanya mujahadah. Kalau Kang Didi misalnya ngasih batik ke saya, dulu dibuka di imah, batiknya soek na tonggong. Itu penghinaan, nggak ada mujahadah, nggak ada kesungguhan. Mudah-mudahan ke depan beliau ingat ya. Bisa ya. Orang kadang-kadang suka lupa kalau tidak diingatkan. Begitupun peristiwa kurban, ini adalah peristiwa kesungguhan. Saya tadi membaca sebuah ayat dalam surat Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum fiha min sya'irillahi lakum fiha khair. Ternyata kurban itu menggunakan kata-kata wal budna. Wal budna itu artinya onta. Allah tidak menyebutkan binatang-binatang lain secara spesifik. Walaupun kurban dengan sapi boleh, ya, kurban dengan kambing, dengan kerbau juga boleh. Itu termasuk dalam ayat yang lain, mimbahi matil an'ami.
Al-Hajj 36. Dalam hadis bahimatul an'am itu kan binatang-binatang yang dipelihara. Tapi secara spesifik Allah menyebutkan wal budna dengan unta yang diceritakan. Ini kan sebuah kesungguhan. Kalau kurban itu kurban yang terbaik. Unta itu kan harganya menurut informasi terakhir yang saya dengar itu satu ekornya itu 50 juta. Dengan unta-untanya bukan ekornya saja. Wal budna ja'alnaha itu kan sebuah kesungguhan. Kenapa kurban itu harus mujahadah, harus sungguh-sungguh? Karena kurban itu min sya'airillah, dari tanda-tanda syiar agama Allah. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, berbuatlah sesuatu yang mujahadah, yang sungguh-sungguh. Karena itu bahagian dari syiar-syiar agama Allah. Kalau mau buat pondok, buatlah pondok yang terbaik. Karena itu sya'airillah. Kalau membuat masjid, buatlah masjid yang terbaik. Karena itu min sya'airillah. Tadi kan Kang Didi kita dengar luar biasa ya pemikiran dan ide-ide beliau. Saya itu anggap sebuah ide dari min sya'airillah, dari keagungan agama Allah. Supaya ustadz itu ekonominya meningkat. Supaya punya izah ustadz itu ya. Kang Didi ya, jadi tolong tingkatkan ini para ustadz ekonominya supaya naik, supaya punya izah. Supaya bisa nyara randung ya. Amin. Kenceng amat amin. Atau tenan naon ada cita-cita. Boga-boga kahayang daripada boga kahayang teuingnya. Ulah kos di gondrong itu tapi gorang siap kita pamajikanan. Betul. Kumaha poe eta teh. Ini ya. Dari tanda-tanda keagungan Allah. Kalau bikin pondok yang baik. Kalau bikin yayasan yang sungguh-sungguh, yang penuh dengan kesungguhan. Itu yang pertama yang saya bisa ambil pelajaran dari peristiwa kurban ini. Yang kedua, peristiwa kurban itu adalah dalam rangka membina hubungan dengan sesama umat manusia ke arah yang lebih baik. Jadi maksudnya cek bahasa Gunung Handelem nama membangun dimensi sosial. Lamun cek bahasa lembur simkuringnya membangun dimensi sosial. Lamun bahasa Quran nama hablum minan nas, membangun sisi-sisi hubungan dengan sesama umat manusia. Sebab kalau kita perhatikan ibadah apapun yang kita lakukan, tidak ada sebuah ibadah kecuali dalam rangka membangun hubungan sesama umat manusia lebih baik ke depan. Kita sholat, coba lamun sholatnya geus arafali kabehan lagi. Salam kakatuhunya mere salam ka batu ka kencar mere salam. Itu kan membangun hubungan sosial. Bisa papanggi, bisa silaturahmi, bisa sasalaman. Ngaji silaturahmi itu kan dalam rangka dimensi sosial sebenarnya. Lain ngaji-ngaji teu ieu dan ngaji nage para ustaz geus parahan kana agama. Tapi yang mahal menurut saya nilai-nilai silaturahmi. Bisa ngopi babarengan, bisa seserian, itu sesuatu yang mahal. Kalau menurut saya ya, dengan Kang Rubiat bisa beri ngobrolkeun masalah nyandung. Bawa heula ngobrolkeun enak. Itu kan dimensi sosial namanya. Tidak ada sebuah ibadah apapun coba ya yang tidak dalam rangka Allah memberikan pendidikan kepada kita supaya dimensi sosial itu lebih baik. Kita infak ada dimensi sosialnya. Kurban yang dilakukan oleh Kang Rubiah, Kang Didi yang lainnya. Ini dalam kerangka membangun hubungan sosial. Karena seseorang baik itu di hadapan Allah. Coba lihat dalam surat Al-Imran ayat 112 ya. Duribas alaihi mudillatu aina masukifu illa bihablin minallahi wa hablum minan nas. Jadi ada hubungan ya vertikal dengan Allah, ada hubungan horizontal dengan sesama umat manusia. Orang yang baik itu bukan orang yang baik saja hubungannya dengan Allah, tapi di sisi lain dengan manusia kurang baik. Orang yang baik itu bukan orang yang baik saja hubungannya dengan manusia, tapi di sisi lain baik dengan Allah. Orang baik itu dengan Allah baik, dengan sesama umat manusia juga baik. Ini kan luar biasa nih Kang Rubiah, Kang Didi ya, membangun hubungan sosial itu kan menurut saya luar biasa. Perlu didukung untuk KBH. Ini ada hal-hal bagus mah. Tidak dukung mal ya. Kang Rubiah yang dukung mal. Dukung. Bang neangankeun.
Anu ngadukung jelema barorangan kan. Oh Ipin. Diwakilan. Kumaha guruna bahan. Ismin kami ngadukung. No, itu. Itu dimensi sosial ya. Coba dalam surat berikutnya itu ayat 36 ada ya. Wa imul qani awal muhtar. Berikan oleh kamu sekalian hewan kurban itu kepada khususnya dua bagian orang. Yang pertama qani, yang kedua muhtar. Qani itu dalam tafsir saya lihat, qani itu orang yang tidak punya tapi tidak memperlihatkan ketidakpunyaannya. Jalma butuh tapi teu nempokeun pangabutuhna. Kos ustadnya, ustad kan di lemur-lemur disangka jalma beunghar kabeh. Padahal mun ditemu dompetna koredas kabeh oge sebenarnya. Betul. Ngan urang ngabogaan harga diri. Teu boga tapi teu nempokeun teu boga. Kos digondrong we nya kitu nya. Necis gitu nya. Padahal mun dicopot dompetna, mengerikan eta. Mengerikan. Itu namanya konik ya. Teboga duit tapi seserian ya. Teboga duit tapi buka rapi. Itu namanya konik. Yang kedua muhtar, orang yang tidak punya tapi memperlihatkan ketidakpunyaannya. Teboga daek menta. Kok saya tetap aduh hancur. Kita muhtar ya. Teboga menta. Kuring saya kita menta. Siapa menta kaki ya. Sia tuh merek aing. Tapi alhamdulillah sih bergaul di Tebaroga. Alhamdulillah. Syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan ku Allah gaul yang jelema tegara Allah. Mudah-mudahan jadi syafaat jadi akhirat. Cek ki magrib Kang Haji kuring rek jadi saksi ke di akhirat. Dan Kang Haji sok kere duit ka abdi aing kudu saksian ku sia. Gitu ya, ada yang muhtar itu orang tidak punya ngomongkeun ka teu bogana. Lamun para ustaz mah qoni lahnya orang-orang yang butuh sebenarnya tapi tidak memperlihatkan menampakkan ketidakbutuhannya. Ada itu dalam surat Al-Baqarah ada lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh yashabuhul jahilu aghniya'an min al-aqul. Jadi sebenarnya para ustad itu Kang Ruhyat adalah kelompok anu paling pantas dibere, zakat. Jadi lamun mengumpulkan para ustad dibere daging korban tepat cik sing kuring mah. Sebab para ustadna jalma-jalma teu boga teh karena memang terbatas oleh perjuangan terhadap agama. Jadi lamun rek usaha kumaha agama, lamun rek usaha kumaha pasantren gitu nya. Digondrong lain teu bisa usaha. Ngan lamun usaha pasantren ruk-ruk. Lamun usaha kumaha umat kitu teh digondrong ya. Eta nu kitu urang tuhsiru fi sabilillah. La yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu. Jalma-jalma nu teu nyaramo masyarakat nyangkana agniana. Ustaz kiai mah balaeun. Agniana minat ta'aqqub, menahan diri dari meminta-minta. Makanya kita bersyukur Kang Ruh dan yang lainnya menjadi orang-orang yang punya respect terhadap kondisi para umat. Sebenarnya kararieu itu kudu dibere zakat, kararieu kudu dibere korban. Kita kan dari pemerintah nggak ada perhatian ya Pak Ustadz ya. Itu dibere zakat, itu dibere naon-naon. Bener tuh? Bener. Beda kan banget kan. Jadi ada dua, ada qoni, ada muhtar. Jadi orang-orang agnia, orang-orang yang punya kemampuan itu memang harus cerdik membaca kondisi umat. Jadi umat teh aya nu cicing, lain berarti teu butuh, aya jalma nu ngomong butuh. Jadi yang cicing oge teu ngomongkeun pangabutuhna kudu dibere. Ustad kan bungnya menta-menta gitu nya. Kata tiksim kuring mah ustad untuk ngider teh pun tak menta rada jorek ya. Walaupun tidak dilarang oleh agama, tapi orang yang punya kemampuan harus melihat kondisi ini ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya melihat bahwa kurban itu memberikan pelajaran kepada kita betapa amal perbuatan itu tidak semata-mata ditentukan oleh dohirnya, bukan semata-mata kurbannya, tapi juga nilai-nilai keikhlasannya.
Karena daging kurban, darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai itu adalah ikhlasnya. La yanalallaha luhumuha dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging kurban, darah kurban, tapi yang akan sampai kepada Allah takwa. Takwa menurut para ulama al-ikhlas. Karena begini ya para hadirin ustaz sekalian, bahwa evaluasi ke depan yang harus kita lakukan itu adalah evaluasi proses, bukan evaluasi hasil semata-mata. Jadi dari hasil menuturkan kumaha prosesnya. Proses itu maknanya ikhlasnya, berbuatnya. Sebab kalau kita melakukan proses, berbuat, berjuang ikhlasnya, maka tidak ada sebuah perjuangan yang tidak dianggap berhasil menurut pandangan Allah. Kalau dasarnya itu evaluasinya proses, ikhlasnya saja. Salah satu contoh saya sering menyampaikan contoh begini. Nabi Nuh alaihi salam itu seorang nabi yang diberikan usia panjang oleh Allah, 950 tahun. Jadi orang-orang dahulu itu usianya panjang, badannya gede-gede, ya tapi dewasanya lambat. Jadi panjang usia, dakwahnya itu ratusan tahun, siang dan malam. Ini da'utu qaumi laila wa nahara, siang dan malam menyampaikan dakwah. Tapi menurut riwayat yang paling masyhur, itu Nabi Nuh alaihi salam muridnya dengan saukur 40 orang. Kalau yang dijadikan ukuran itu adalah evaluasinya, evaluasi hasil, maka dakwah Nabi Nuh itu dianggap tidak berhasil. Banyak buka pesantren ratusan tahun, santri 40 orang. Tapi satu catatan yang harus kita pegang bersama-sama, bahwa tidak ada perjuangan, bahwa tidak ada dakwah, apapun kebaikan yang kita lakukan yang tidak dianggap berhasil menurut pandangan Allah kalau itu dilakukan secara ikhlas, secara benar-benar, secara sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinilai oleh Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kalau Kang Rohyat misalnya punya istri satu, ikhlas, ikhlasnya dinilai oleh Allah. Bukan 2 dan 3-nya Kang Roh. Ikhlasnya. Jika ikhlas nomor 2. Ayo jawabannya. Kalau saya ngomong hungkul sebenarnya masalahnya mah teh heureuy ya supaya gembira welahnya. Sebab kan dalam berbagai macam kitab kan ada keterangan. Nanti kalau kita masuk surga, semua masuk surga insya Allah. Nanti kan akan diberikan hadiah bidadari 70 bidadari. Coba Kang Didinya, Kang Didi kan di surga diberi 70 bidadari. Sabarasi isusuna coba. Itu masalah. Pinter sih gitu. Bahkan dalam Sulamut Taufik itu nanti akan diberikan pilihan. Ya istri kita masuk surga, kita masuk surga. Nanti malaikat juga nanti nanya ke saya, hubung syarek yang pamajikan mana di dunia atau yang bidadari? Simkuring ngajawab yang baru dong. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma barik lana wa li jami'i auladina wa talamidina wa tilmidatina wa dhurriyyatina wa azwajina. Waj'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin wa imamil muttaqin as-sholihin at-ta'ina lillahi wa rasulih. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wa ahli al-ghair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana wa li jami'i auladina wa talamidina wa tilmidatina wa dhurriyyatina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka maqaman tatma'innu fihi qulubuna wa tanshituna li ibadatik wa tuhrisuna 'anil a'da'i wal zalimin wa tuwassi'u arzaqana wa tuyassiru umurana wa tanfa'u uluman naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban mubarakan wa amalan maqbula wa taubatan qabla maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wa afdal hisab wal fawza bil jannati wan najata minan nar.
وعاتب قلوب العالمين بسرها علينا والبسنا قبولا بالسماحات وبارك لنا اللهم في جمع كسبنا وكل عقود الأسر يا يوحد المعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Sepertinya mungkin bagi itu berat atau non kesadaran juga terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bahasa siap kepala. Siapkan. Mangga.